Film ini menceritakan tentang anak remaja laki-laki yang menang banyak karena ia berhasil mencicipi banyak lubang kenikmatan dari para wanita. Udah gitu aja. Oke lah, seperti apa kelanjutan ceritanya, Wak? Mari kita berangkat saja ke alur ceritanya, Wak. Film ini diawali dengan memperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang makan pagi bersama. Untuk pria ini bernama Lee Song-ki. Ia sendiri disebut sebagai ahli teori yang mempelajari wanita hanya melalui teks. Kalau bahasa ilmiah nama ingin belajar bermantap-mantap dengan wanita atau lahwa tapi melalui buku. Lalu untuk cewek ini bernama Match. Kita sebut saja sebagai Meg biar lebih gampang di lidah. Ia sendiri adalah adiknya Silly ini. Sementara untuk wanita ini dia merupakan ibunya mereka berdua. Beberapa saat kemudian terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Sang ibu kemudian membukakan pintu rumahnya dan ternyata yang datang adalah seorang wanita cantik dengan membawa kue bolu. Wanita tersebut bernama Yunwa. Ia sendiri merupakan seorang novelis. Mereka kemudian berbincang-bincang karena ternyata Yunwa ini merupakan tetangga barunya, di mana si Yunwa ini baru saja pindah ke sebelah rumah si ibu ini. Sementara itu dari arah belakang terlihat Lee yang sedang memperhatikan kemanisan si Yunwa sambil senyum-senyum sendiri. Singkatnya saat berada di kampus, Lee terlihat sedang bersama dengan sohibnya, dan sohibnya ini bernama Nick. Saat itu mereka melihat Profesor Mie yang sedang berjalan di depan mereka. Ia sendiri adalah penasihat akademisnya si Lee ini. Mie kemudian menyuruh Lee untuk menghadap ke kantornya nanti. Beberapa saat kemudian Lee lalu mendatangi Mie di kantornya. Di sini mereka berbincang-bincang soal tag yang sudah Lee ubah-ubah karena imajinasi liarnya. Di saat Mie sedang ngasih tahu hal tersebut, pikiran imajinasi liarnya pun malah menjadi-jadi sedang membayangkan meraba-raba tubuh Mie. Sehingga hal itu pun membuatnya menjadi gagal fokus. Setelah Lee sudah bersama kembali dengan sohibnya, tiba-tiba saja datang seorang wanita yang mendatanginya. Wanita tersebut bernama Maimun. Di sini ia memberikan sebuah surat kepada Lee. Diceritakan bahwa si Maimun ini menyukai Lee, akan tetapi si Lee ini tidak pernah peka terhadap dirinya. Scene kemudian terus berlanjut memperlihatkan Lee yang sedang menonton film di kamarnya. Namun saat sedang asik-asiknya menonton dan mempelajarinya, ibunya tiba-tiba saja memanggil dan menyuruh Lee buat mengantarkan buah-buahan ke rumahnya si Yunwa. Sesampainya di dalam rumah Yunwa, seketika itu pula ia kemudian kaget melihat celana dalamnya si Yunwa sehingga membuat bakinya terjatuh dan membangunkannya. Lee kemudian meminta maaf karena telah mengganggunya sebab ia disuruh ibunya buat mengantarkan buah-buahan. Namun di sini Yunwa malah mengatakan bahwa seleting celananya si Lee tidak ditutup. Sementara itu Lee menahan malunya dan bergegas untuk pergi. Di malam harinya terlihat Lee yang sedang membaca buku komik dewasanya. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan SMS dari si Maimun. Dalam SMS itu Maimun menyuruh Lee untuk membaca surat yang telah ia berikan tadi siang. Setelah Lee membacanya, ternyata isinya adalah sebuah ajakan untuk bertemu di suatu tempat sambil minum-minum ciu. Setelah itu Lee kemudian disuruh untuk memperbaiki keran bak mandi di rumahnya si Yunwa sebab airnya macet. Saat Yunwa ingin pergi dari kamar mandi, Lee tiba-tiba saja menjadi gagal fokus karena melihat keaduhaian si Yunwa dari arah belakang, sehingga membuat tangannya menjadi terluka dan berdarah akibat kegencet kunci Inggris. Melihat hal itu, Yunwa kemudian mencoba untuk membantu mengobati tangannya si Lee dengan dibalut oleh sebuah perban. Singkatnya, Lee kemudian mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan si Maimun. Setelah bertemu, Maimun kemudian langsung menyatakan perasaan cintanya kepada si Lee ini. Sebagai buktinya, si Maimun ini malah membuka bajunya dan mengajak si Lee untuk bermantap-mantap. Akan tetapi, si Lee ini malah menolak ajakan tersebut karena di dalam hatinya ia ingin bermantap-mantap terlebih dahulu dengan si Profesor Mie. Pada akhirnya, Lee menyuruh Maimun untuk memakai kembali bajunya, lalu ia pergi meninggalkan Maimun. Setelah itu, Lee kemudian bergabung dengan teman-temannya dan di situ juga ada Profesor Mie yang sedang makan dan mabok ciu bersama. Di sini Lee malah memperhatikan gunung kembarnya si Mie dan tidak bernafsu untuk makan, sehingga Nick mencemoohkan si Lee itu. Beberapa waktu kemudian saat akan pulang, Mie tiba-tiba saja sudah tak kuat untuk berjalan sebab ia sedang oleng akibat mabok ciu. Lee yang melihat itu, ia kemudian berniat untuk mengantarkan Mie pulang ke apartemennya. Sementara itu dari arah belakang terlihat Maimun yang juga ternyata ada di tempat itu dan merasa sakit hati karena melihat kejadian Lee dengan Profesor Mie.
Sesampainya di apartemen Mie, Lee kemudian membaringkan Mie di sebuah kursi. Sementara itu, Lee yang melihat kesempatan itu, ia kemudian memasukkan tangannya ke dalam celananya Mie dan mencoba untuk menggali lubang gurunya sendiri. Namun ternyata Mie sadar dan ingin mengambil air di kulkas. Ia kemudian mengatakan pada Lee, "Kau pikir aku mabuk berat ya? Aku masih sadarkan diri, nak." Lee kemudian berkata pada Mie bahwa dirinya itu menyukai Mie dan bisa melindunginya. Namun Mie sendiri malah mencemoohkan si Lee itu, karena si Lee ini masih anak-anak. Mendengar hal itu, Lee kemudian menjadi hancur sehancur-hancurnya karena cintanya telah ditolak. Setelah itu, Lee kemudian frustasi di atas sebuah jembatan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Yunhwa datang dan berkata apa yang sedang kau lakukan. Namun di sini, Lee memilih untuk tidak memberitahu Yunhwa tentang permasalahan dirinya. Sementara itu, Yunhwa sudah membaca raut wajahnya si Lee dan mengetahui bahwa si Lee ini sedang ada masalah. Keesokan harinya, Lee dan Yunhwa pun kemudian pergi ke sebuah danau. Di sini Lee menceritakan kepada Yunhwa tentang keresahannya ketika akan melakukan bermantap-mantap dengan seorang wanita. Namun yang mengejutkannya, tiba-tiba saja Yunhwa mengatakan bahwa dia akan mengajarinya tentang wanita dan mulai mengajarinya dengan pelajaran kehidupan nyata. Mulai dari berciuman hingga pada akhirnya Yunhwa bermantap-mantap dengan si Lee ini. Keesokan harinya terlihat yang sedang berjalan untuk menuju ke kampusnya. Namun tiba-tiba saja dia melihat Mie yang tidak likeh ketika hendak turun dari mobilnya. Melihat hal itu, Lee kemudian berlari untuk membantunya berjalan menuju ke kantornya. Sesampainya di kantor Mie, Lee kemudian mengurut-ngurut kakinya si Mie. Tak lama kemudian rekannya Mie kemudian datang dan memberitahu agar si Mie segera bergabung untuk segera rapat. Setelah pulang dari kampus, Lee kemudian menuju ke sebuah bar untuk mabok ciu. Sebab ia galau karena masih belum bermantap-mantap dengan si Mie. Saat pergi dari bar, Lee kemudian bergegas untuk menuju ke rumahnya si Yunhwa dan membawa beberapa minuman ciu. Namun sesampainya di rumah Yunhwa, Lee kemudian terkejut karena melihat adanya pacarnya si Yunhwa. Pada akhirnya mereka bertiga pun mabuk-mabuk ciu yang telah dibawa oleh si Lee. Karena tidak puas dengan mabukan ciu yang sedikit, pacarnya Yunhwa kemudian berniat untuk pergi dulu untuk membeli lagi beberapa botol ciu. Sementara itu, Lee yang sudah sangat berat, ia kemudian menghampiri Yunhwa dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, saat Lee akan pulang ke rumahnya, secara bersamaan juga pacarnya si Yunhwa kembali datang dengan membawa beberapa botol ciu dan pasang rok dengan si Lee. Di sini pacarnya si Lee mengatakan agar si Lee tidak cepat-cepat pulang karena ia sudah membawa mabokan. Akan tetapi Lee menolaknya sebab ia takut dimarahi oleh emaknya kalau sampai mabuk parah. Keesokan harinya, Yunhwa kemudian mengajak Lee untuk pergi ke suatu tempat. Diketahui tempat tersebut adalah tempatnya si Yunhwa menemukan cinta pertamanya. Di sini juga Yunhwa menceritakan semua pahit manis asam dalam kisah percintaan kepadanya. Pada akhirnya Yunhwa dan cinta pertamanya pun saling meninggalkan hanya karena masalah sepele. Setelah itu mereka pun melipir ke sebuah tempat untuk bermantap-mantap kembali. Singkat cerita, terlihat Lee yang sedang makan bersama dengan adiknya si Meg. Di sini Lee kemudian mengatakan pada adiknya tentang dirinya, di mana ia mengatakan bahwa ada cinta tak terbalas, bagaimana untuk memilihnya. Mendengar hal itu, Meg kemudian menyarankan agar si Lee ini menggunakan hati dan memilih untuk berhubungan dengan seseorang yang mengejarnya. Singkatnya, Lee lalu mendatangi Mie di apartemennya. Mereka kemudian duduk di kursi meja makan. Saat Lee ingin memulai obrolan, tiba-tiba saja ponselnya Mie berbunyi karena ada panggilan masuk. Ia kemudian mengangkat telepon tersebut. Ternyata antara Mie dengan pacarnya itu sedang ada masalah dan marah-marah terhadap Mie, sehingga membuat hubungan mereka menjadi putus. Setelah itu, Mie pun menangis dan bergegas untuk masuk ke kamarnya. Sementara itu, Lee yang melihat bahwa wanita yang disukainya sedang ada masalah, ia kemudian mencoba untuk memberanikan diri dan mendatangi Mie di kamarnya. Setelah Lee masuk ke kamarnya, entah kesambet apa atau kepoekan, si Mie ini langsung ngagabruk si Lee dan pada akhirnya malah Mie yang memperkaos si Lee ini. Pada akhirnya, ya mereka pun bermantap-mantap. Wah. Setelah selesai bermantap-mantap, Lee kemudian bergegas untuk pergi. Mie lalu mengatakan kepada Lee agar ia tidak memberitahu orang-orang tentang apa yang telah mereka lakukan. Lee dengan tegak ia mengatakan kepada Mie bahwa Mie hanyalah seorang wanita yang ingin digauli dan selama ini penilaiannya ia terhadap Mie salah. Saat Lee hendak pergi, Mie kemudian menamparnya dan mengatakan agar si Lee ini menarik kembali ucapannya.
Setelah Lee pergi, Mia kemudian membasahi dirinya di kamar mandi dan dapat diketahui bahwa ia menyesali telah memberikan jatah kepada si Lee itu muridnya itu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Lee yang sudah berada di kamar rumahnya. Di sini Lee memikirkan semua kejadian-kejadian yang sudah dia perbuat. Sehingga dia pun begitu sangat kepikiran dengan si Yunhwa, sebab berkat si Yunhwa lah yang telah mengajarinya cara bermantap-mantap. Namun pada keesokan harinya, Yunhwa akan pergi meninggalkan lagi untuk meneruskan jalannya sebagai seorang novelis dan meninggalkan Lee dari kehidupannya. Singkat cerita, Lee kemudian mendatangi Maimun yang sedang bersama dengan teman-temannya sambil membawa sebuah bunga. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, Lee kemudian langsung menembak si Maimun. Dan Maimun juga menerima cintanya si Lee. Pada akhirnya semua teman-temannya pun bersorak. Singkatnya, Lee dan si Maimun pun akhirnya bermantap-mantap. Di sisi lain, terlihat Yunhwa yang sedang menulis untuk cerita novelnya setiap adegan di film ini. Di akhir film, Lee kemudian mendatangi sebuah rumah yang dulu pernah ditempati oleh si Yunhwa. Tak lama kemudian, ibunya datang dan berbincang-bincang dengan si Lee tentang si Yunhwa. Saat itu juga, Lee membayangkan si Yunhwa yang sedang duduk sambil menuliskan cerita untuk novelnya. Dan di akhir cerita, karir si Yunhwa sebagai penulis novel pun menjadi sukses. Setelah itu, kemudian film pun tamat.